Tapi kalaupun aturan itu kayaknya harus dilaksanakan. Ya, kalau tidak dilaksanakan nanti kalian dihukum. Betul? Ya, maka itu kata peraturan kita rubah. Ya, mulai sekarang kita kata peraturan ini kita rubah. Rubah dengan apa coba? Dengan keyakinan. Kita kata peraturan kita hilangkan, kita rubah dengan keyakinan. Apa sih dulu keyakinan kelas? Ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Tidak tahu ya, Bu. Keyakinan kelas itu ya kesepakatan bersama antara murid dan guru. Ya, kita kelas kita mau dibawa kemana? Kita ambil kesepakatan, kemudian kita laksanakan kesepakatan tersebut. Tujuannya apa keyakinan kelas? Tujuannya apa? Biar apa? Biar semakin bersih. Ada yang lain? Tujuannya apa keyakinan kelas itu? Biar semakin nyaman. Terus ada lagi? Biar tenang. Iya. Tujuan membuat keyakinan kelas itu biar apa? Mewujudkan kelas yang nyaman, kelas yang aman, kelas yang damai, kelas yang bersih, ya kan? Itu tujuan keyakinan kelas. Nah, mari kita buat keyakinan kelas kita ini dengan menulis. Nah, menulis apa? Menulis jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Guru nanti kasih tahu pertanyaannya apa, kalian jawab. Oke? Nah, jawabannya nanti kalian tulis di kertas kecil ini. Nah, bisa? Bisa. Nah, jawabannya nanti kalian tulis di kertas kecil ini. Nanti kita tempelkan di depan, kemudian kita ambil kesepakatan. Ya? Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Ini nggak usah dikasih nama, nggak usah. Ya. Biar kita ambil kesepakatannya. Baik, itu tugas kita bagaimana? Ya, anak-anak? Ya, dulu akan bagi dulu kertasnya satu-satu. Kemudian nanti pertanyaannya ya. Anak, kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita ice breaking dulu. Oke? Ya, ada ice breaking yaitu tentang angka. Ya, yuk nyanyi bareng-bareng 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, 3 jari dua, aku buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, 3 jari empat, aku buat kamera cepet. 3 jari kanan, 3 jari kiri, 3 jari enam, aku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, 3 jari delapan, aku buat kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, 3 jari 10, aku buat kebukaan. Nah, sebelum membuat kesepakatan kelas, ada beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik nanti kalian jawab dan ditulis di kertas yang sudah guru bagikan. Paham? Ada yang mau tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, pertanyaan pemantik yang pertama. Bagaimana kelas yang kalian inginkan? Silakan tulis jawabannya. Kelas yang bagaimana yang kalian inginkan? Ya, tulis di kertas. Ya, tulis bersih, nyaman, tulis. Ya, bisa menjaga lingkungan yang bersih juga bisa. Kelas yang aman, boleh ya. Silakan kalian tulis jawabannya di kertas kecil. Sudah? Sudah belum? Sudah. Nah, kalau sudah, pertanyaan pemantik yang kedua. Bagaimana dengan kolaborasinya, dengan kerjasamanya? Ya, mau sendiri-sendiri, mau kerja
yang mau bolos, kalian tulis jawabannya di kertas kecil. Sudah? Kalau sudah, pertanyaan formatif selanjutnya. Bagaimana cara menghargai atau menghormati orang lain? Itu bagaimana caranya ya? Apa caranya menghormatinya dengan cara kalau habis itu bilang apa? Terima kasih. Kalau perlu bantuan bilangnya apa? Minta tolong. Kalau melakukan kesalahan bilangnya apa? Maaf. Nah, itu bagaimana cara kalian menghargai orang lain? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan formatif selanjutnya. Bagaimana dengan cara kalian mengerjakan tugasnya? Ya, apa kalian dengan apa kalian mengerjakan sendiri karena kalian jujur mengerjakan sendiri semampunya dengan kemampuan yang kalian miliki? Sudah selesai apa belum? Kalau sudah selesai, sekarang silakan kalian di belakang itu double tip dilepas kemudian ditembakkan di depan. Ya, selesainya aja. Yang sudah dilepas, terus maju ke depan ditembakkan. Maju, tempelkan di sini. Iya, pintar. Ya. Lagi selanjutnya. Ya. Ayo, sudah tempelkan di sini. Ya. Ya, di sini taruh sini. Jangan dulu. Sini. Guru bantu. Gak apa-apa, sini Sini angkat dari Kalau sudah, kalian duduk kembali. Duduk di tempatnya. Kalian sudah membuat kesepakatan sesuai dengan pertanyaan formatif tadi. Nah, kita pilih yang sama, kita gabungkan jadi satu. Ya, kelas yang bagaimana kalian inginkan. Ya, ada yang menjawab bersih. Kelas yang bersih dan nyaman. Ya, terus bersih dan nyaman. Mana lagi ini juga bersih dan nyaman, menjaga bersih dan nyaman, bersih tidak. Oh ya ini, menjaga lingkungan dengan bersih. Setuju apa tidak? Setuju. Sepakat? Ya, guru tulis dulu. Menjaga lingkungan. Yang kedua, bagaimana dengan kolaborasi atau kerjasamanya? Bagaimana? Kerjasama, kita lihat di sini, ya. Saling menolong, kerja kelompok, ya. Ini saling menghargai, ya boleh saling menghargai, saling membantu. Kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama dan tolong menolong, setuju apa tidak? Ya. Pertanyaan formatif yang selanjutnya itu
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Pagerwangi, yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri Pagerwangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberi syafaatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam acara ini. Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, untuk menyingkat waktu saya akan memulai acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Sri Lawati selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Pagerwangi akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta ini. Di sini saya juga belum memiliki ilmu, tetapi di sini marilah kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu Guru untuk mewujudkan sekolah yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Budaya positif. Budaya positif itu apa ya Bapak Ibu Guru ya? Ada yang sudah pernah mendengar atau mengenalnya budaya positif itu apa? Iya betul, budaya yang baik. Jadi budaya positif itu merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif di mana kegiatan yang dilakukan dapat menumbuhkan karakter murid. Nah, karakter yang bagaimana yang akan ditumbuhkan? Karakter yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Pada profil belajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, pada saat kita melaksanakan pembelajaran, diharapkan ini mencakup beberapa dari profil pelajaran Pancasila tersebut. Misalkan kita akan melaksanakan pembelajaran tentang lingkaran. Nah, di dalam pembelajaran lingkaran tersebut kita dapat memasukkan beberapa nilai profil belajar Pancasila. Misalkan kita akan memasukkan bernalar kritis, berarti dalam kegiatan pembelajarannya kita melakukan diskusi. Jika kita akan memberi penugasan, berarti di situ mencakup nilai profil belajar Pancasilanya yaitu mandiri. Karena biasanya untuk penugasan itu anak-anak diharapkan mengerjakan sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif, kita bekerja sama dengan warga sekolah, di mana warga sekolah itu ada guru, kepala sekolah, murid, dan wali murid. Nah, dari warga sekolah tersebut akan menciptakan lingkungan yang positif. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara saling belajar, saling mendukung, saling kerjasama agar membentuk karakter yang baik dan pembiasaan yang baik. Ini beberapa kegiatan budaya positif yang ada di SD Pagerwangi, yaitu setiap pagi hari sebelum masuk kelas diadakan untuk baris di depan kelas, kemudian melaporkan Pancasila. Setelah itu anak masuk dengan didampingi ibu bapak guru itu memberikan salim atau beri penghormatan kepada ibu bapak ibu guru. Kemudian dilanjutkan yaitu berdoa. Nah, berdoa itu biasanya kami laksanakan itu sebelum kegiatan ataupun sudah kegiatan. Selain itu, kami juga di sini melaksanakan pembacaan Asmaul Husna. Bacaan surat Yasin itu setiap hari Jumat. Itu yang dilaksanakan di SD Pagerwangi. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pada pertanyaan pemantik ini, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju ya. Kalau hukuman itu akan menyakitkan anak ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik jangan diterapkan di sekolah. Yang kedua, apakah pemberian hukuman yang positif
dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Contohnya misalkan anak tidak mengerjakan PR, kita menurut guru itu positif ya, anak disuruh menulis, kemudian anak disuruh membaca. Nah, menurut kita kan positif ya. Nah, itu setuju apa tidak Bapak Ibu guru? Kira-kira kalau apakah pemberian hukuman yang positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Ya, setuju ya. Yang ketiga, dengan memberi penghargaan, apakah dapat memotivasi belajar anak? Misalkan anak dapat mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, ternyata tugas itu betul semua, kita beri reward dengan cara memberi uang atau memberi permen. Nah, itu kan memberi penghargaan. Nah, kira-kira itu dapat mendisiplinkan anak apa tidak? Bisa ya, berarti yang pertama tidak setuju, kedua dan ketiga setuju. Yang selanjutnya yaitu budaya positif. Nah, pada budaya positif ini saya belajar di guru penggerak di modul 1.4. Pada pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi saya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Karena di modul 1.4 tentang budaya positif itu ada beberapa materi yang dapat meningkatkan kompetensi kita, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pada perubahan paradigma belajar itu apa Bapak Ibu guru? Perubahan paradigma belajar, kira-kira apa supaya budaya positif itu dapat tercipta? Kira-kira apa yang harus kita rubah? Cara mendidiknya. Iya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan murid, bukan sesuai kebutuhan guru atau keinginan guru, tetapi sesuai dengan kebutuhan murid. Karena kebutuhan murid itu berbeda-beda, dikarenakan yang karakter murid itu juga berbeda-beda, sehingga kebutuhannya pun berbeda-beda. Tokoh pendidikan kita yaitu siapa Bapak Ibu guru? Tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan seorang pendidik itu ibarat seorang petani, di mana seorang petani itu dapat menghasilkan padi dengan kualitas baik dengan cara apa? Dengan cara merawatnya dan menumbuh kembangannya dengan baik, yaitu dengan cara menanam di tempat yang subur, memberi pupuk dan air yang cukup, kemudian memberantas hambanya. Begitu juga dengan seorang pendidik. Seorang pendidik itu dapat menuntun muridnya itu menjadi murid yang sesuai kodratnya, sesuai potensinya, tetapi tidak bisa merubahnya. Nah, seorang petani juga sama. Seorang petani itu tidak bisa merubah padi menjadi jagung, tetapi dia bisa memperbaiki kualitas hasil panennya. Seorang murid itu bukan tabula rasa. Karena apa? Karena seorang murid itu terlahir sudah dengan coretan-coretan yang masih samar-samar. Dulu sebelum saya mengikuti guru penggerak, itu saya mengertinya seorang anak itu terlahir ibaratnya masih seperti kertas putih yang masih kosong. Ternyata tidak, ternyata anak itu terlahir sudah ada coret-coretannya. Bagaimana tugasnya seorang guru? Seorang guru tugasnya hanya menebalkannya dan memberi keindahan warna agar hasil coretan-coretan tersebut menjadi coretan yang indah. Nah, begitu juga dengan seorang petani, sama. Seorang petani tidak bisa merubahnya, tetapi dia dapat menghasilkan
hasil panennya dengan kualitas yang baik. Apa yang berubah dari paradigma belajar? Nah, ini yang harus kita rubah itu apanya? Harusnya kita rubah apanya? Pembelajarannya bersifat kepada murid. Yang dulu kita laksanakan itu pembelajaran berpusat pada guru, tetapi sekarang kita rubah yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Menghargai karakter yang berbeda-beda. Pada anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita hargai. Misalkan si A itu unggul dalam bidang agama, si B unggul dalam bidang seni. Nah, kita hargai dari itu, dari karakter yang berbeda-beda. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Pembelajaran yang guru ciptakan, guru rancang dan laksanakan itu harus berpusat kepada murid dan harus menyenangkan dan menarik. Makanya sebagai seorang guru kita harus kreatif dalam merancang pembelajaran. Kemudian menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Karena sumber belajar zaman sekarang itu banyak sekali. Ada dari buku paket, buku siswa, kemudian zaman sekarang menggunakan digital, yaitu dari internet juga kita tampilkan video, kita tampilkan gambar-gambar dari YouTube atau dari Google. Nah, anak-anak itu akan tertarik dari pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian menuntun siswa dengan minat dan bakatnya. Jadi siswa minatnya apa, bakatnya apa, kita tuntun. Bukan kita memaksa sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai minat dan bakatnya siswa. Kemudian ini ada sebuah permainan, di mana permainan ini dilakukan oleh dua orang berpasangan. Coba, yang satu memegang sesuatu di dalam kepalanya. Nah, pasangan yang lain coba menggelitik, membujuk, merayu, bahkan menyuap. Kira-kira yang memegang itu dapat membuka atau tidak? Coba sekarang praktekkan. Kira-kira mau dibuka apa tidak? Ya, dibujuk, dirayu, ya, kemudian disanjung, disuap. Kira-kira mau buka apa tidak? Tidak. Mau buka? Tidak mau membukanya? Tidak. Iya. Kalau tidak mau membukanya kita lanjutkan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, dari tadi permainan tadi kita dapat simpulkan seorang manusia itu memiliki kontrol. Nah, kontrol itu yang memegang siapa? Diri sendiri, ya. Kontrol tersebut yang memegang diri kita sendiri. Jadi kalau kita berteguh keyakinan, kita tidak akan terlena dengan bujukan, apalagi dengan suapan, ya Bapak Ibu guru. Kontrol tersebut yang memegang diri kita sendiri. Nah, ini ada ilusi guru mengontrol murid. Kadang guru berpikir punya hak untuk mengatur murid, menjadikan murid sesuai dengan keinginan kita. Padahal murid itu juga bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Kadang kita mengkritik murid, ya. Nah, murid itu bukannya semakin semangat untuk belajar, tetapi semakin minder karena merasa bersalah. Kadang kita mengkritik, kamu kenapa gak mengerjakan tugas? Kamu gak kasihan sama guru, sudah menjelaskan begitu panjang, tetapi kamu tidak mengerjakan tugas. Itu contoh. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, menurut kita semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, padahal belum tentu positif bagi anak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita kepada murid, saya sebagai guru, saya sebagai orang tua, saya sebagai kakak, kadang memaksa kehendak kepada anak, padahal anak itu kadang tidak mau melakukannya. Karena apa? Karena mereka merasa tidak mampu, karena bukan bakatnya atau minatnya. Jadi sekarang kita rubah mindset kita, bahwa seorang murid itu memiliki kontrol, memiliki kemampuan, minat dan kebutuhannya sendiri-sendiri. Perubahan paradigma stimulus respon teori. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, pada stimulus respon ini itu ada sesuai dengan teori kontrol. Nah, realitas atau kebutuhan kita sama apa berbeda?
berbeda. Kebutuhan murid itu satu dengan yang lainnya itu berbeda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Betul? Betul? Semua orang melihat hal yang sama? Tidak, karena setiap orang memiliki perannya yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita merubah orang lain agar memiliki pandangan kita sama. Tidak boleh seperti itu karena setiap orang memiliki pandangannya sendiri-sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ada anak melakukan kesalahan itu dianggapnya salah. Benar apa tidak? Tidak, karena yang dilakukan oleh seorang anak itu memiliki tujuannya sendiri, tetapi kita tidak mengetahui tujuannya apa, makanya kita langsung menganggapnya salah. Ternyata itu tidak benar, karena anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, dari permainan tadi, apakah orang lain bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri saya adalah diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, betul? Anda bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa, karena yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau Anda gagal membujuknya, akhirnya Anda memaksa. Betul? Betul? Kadang-kadang. Yang harus Anda lakukan harusnya berkolaborasi agar mereka Anda menyampaikan pendapat, alasannya apa, kenapa saya melakukan seperti itu, harus diadakannya kolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah. Kira-kira bisa diterapkan apa tidak? Jangan. Kita harus berpikir yang positif, yaitu model berpikir menang. Itulah stimulus, respon, dan teori kontrol. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu guru? Apa? Suatu yang dilakukan oleh seseorang dari dirinya sendiri. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi budaya positif itu sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan ataupun karena hukuman, tetapi tumbuh dari dirinya sendiri, yaitu dari apa? Dari motivasi intrinsik. Makanya sebagai seorang Bapak Ibu guru, kami harapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Ini disiplin positif. Disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia, yaitu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin positif diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka. Pada ilusi ini ada gambar, yaitu seseorang memakai helm. Kira-kira nilai kebajikannya ini apa? Iya, nilai kebajikannya ini untuk keselamatan, bukan karena takut ditilang oleh polisi. Jadi nilai-nilai kebajikan itu keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, itu nilai-nilai kebajikan. Nah, orang tersebut memakai helm karena meyakini atas nilai-nilai kebajikan, yaitu keselamatan. Kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa sih, Bapak Ibu guru ya? Sandang, pangan, papan. Iya. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, sandang, papan, pangan itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup biasanya orang harus makan. Kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan kebebasan, sama seperti murid kita. Murid kita itu memiliki kebutuhan kebebasan, di mana mereka harus mampu mengeksplorasikan dirinya dalam pembelajaran. Kemudian kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan kesenangan. Anak-anak kita juga memiliki kebutuhan kesenangan. Jadi Bapak Ibu guru
guru kami harapkan dapat memenuhi kebutuhan kesenangannya. Misalkan kalau di sekolah kita belajar di dalam kelas terus, nah kira-kira anak-anak senang apa tidak? Tidak, kadang merasa bosan ya Bapak Ibu guru ya. Makanya kita ajak keluar kelas. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Di mana kebutuhan cinta dan kasih sayang itu diberikan kepada peserta didik kita apa? Supaya mereka merasa diterima. Oh ya, saya ini dianggap. Berarti kita sebagai seorang pendidik harus memberi perhatian kepada murid kita. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, dalam pembelajaran peserta didik kita memerlukan kebutuhan penguasaan. Ketika ada murid kita yang belum bisa memahami materi, kita ajak diskusi. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Pada teori motivasi perilaku manusia, menurut Diana Gossen, semua perilaku memiliki tujuan, motivasi, dorongan yang ada pada diri seseorang dilakukan secara sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Pada teori ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, menghindari hukuman ketidaknyamanan. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Nah, itu benar apa tidak? Benar, ya. Kalau murid melakukan disiplin karena takut dihukum, itu benar? Benar. Tetapi timbulnya itu dari mana? Kenapa murid seperti itu? Karena itu apa? Motivasi apa? Karena takut. Motivasi apa? Motivasi ekstrinsik karena dipengaruhi dari luar. Yang kedua yaitu anak-anak mendapatkan imbalan atas penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin dikarenakan ingin mendapatkan imbalan. Itu termasuk motivasi apa? Motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu berarti motivasi apa? Mereka melakukan mulai dari diri sendiri, berasal dari diri sendiri. Motivasi intrinsik. Ya, kemudian kita lanjutkan ke disiplin dengan identitas gagal. Disiplin dengan identitas gagal itu ada 2. Yang pertama yaitu dengan apa? Dengan hukuman. Biasanya hukuman itu bersifat satu arah. Guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Nah, berarti hukuman itu kalau kita terapkan di pendidikan kita itu tepat apa tidak? Tidak tepat, karena itu akan apa? Akan menyakiti murid, kemudian murid merasa tidak nyaman di sekolah. Karena apa? Karena takut dihukum oleh gurunya. Kemudian memaksa, biasanya hukuman itu sifatnya memaksa tanpa kesepakatan dari murid. Kemudian yaitu murid akan mengembangkan kesalahan. Selanjutnya yaitu disiplin dengan identitas gagal tentang penghargaan. Kira-kira penghargaan itu efektif apa tidak Bapak Ibu Guru? Tidak efektif. Karena apa? Karena dapat merusak hubungan dengan temannya. Kemudian dapat mematikan kreativitas anak. Ternyata untuk perankingan juga itu tidak boleh dilakukan. Dulu sebelum ini kita kan sering ya Bapak Ibu Guru ya memberi perankingan pada saat penerimaan rapor. Ternyata perankingan itu tidak efektif untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang selanjutnya yaitu pendekatan restitusi. Ada yang pernah dengar tentang restitusi? Belum pernah, iya. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu dilakukan ketika anak melakukan kesalahan. Guru menanyakan kenapa bisa melakukan kesalahan tersebut dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan tetapi memperbaiki hubungan. Jadi kalau hukuman itu kayaknya itu menebus
menebus kesalahan, tapi kalau restitusi ini malah memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada murid, kita memberi tawaran. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Kemudian menuntut untuk mencapai keyakinan. Kita ajak berbicara, kita ajak dialog kepada peserta didik kita tentang apa keyakinan kelas yang telah disepakatinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Itu ciri-ciri dari restitusi. Kemudian ini disiplin dengan identitas sukses. Tadi pada disiplin dengan identitas gagal itu ada dua, yaitu tentang apa? Hukuman dan penghargaan. Nah sekarang disiplin dengan identitas sukses yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Pada konsekuensi ini sudah direncana atau disepakati, kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian juga penguatan jangka pendek, perlu monitoring dan berkelanjutan. Untuk restitusinya itu sendiri itu memiliki ciri-ciri murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu pada restitusi. Untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol. Nah, kira-kira Bapak Ibu menempatkan diri pada saat melakukan kegiatan pembelajaran sebagai apa? Sebagai guru. Sebagai guru. Ada yang lain? Sebagai teman. Sebagai teman. Iya, pada posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Selanjutnya yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Benar ya tadi ya? Kita menempatkan diri itu kadang kita sebagai teman, kadang juga sebagai pemantau, juga sebagai manajer. Dari 5 posisi ini, sebagai seorang guru, posisi paling rendah itu sebagai seorang penghukum. Ya, ternyata posisi seorang itu paling rendah itu sebagai penghukum. Karena apa? Kita memberi hukuman kepada anak peserta didik kita tanpa kesepakatan, hanya dari satu arah, yaitu dari guru saja. Kemudian posisi yang paling tinggi itu sebagai manajer, di mana sebagai seorang guru menempatkan dirinya sebagai manajer itu ketika ada anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukumnya, tetapi kita mengajak dialog kepada anak, yaitu dengan cara apa? Dengan cara restitusi tersebut. Kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, pada posisi kontrol restitusi itu ada 5 bagian yang akan dibagi, yaitu sebagai identitas gagal dan identitas sukses. Pada identitas gagal yaitu sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan pada identitas sukses itu sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu guru pernah membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu guru? Pembiasaan. Keyakinan kelas merupakan suatu yang diterapkan di lingkungan kelas berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi yang dulu kita sering sebut dengan peraturan atau tata tertib, nah kita rubah menjadi keyakinan kelas. Karena kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh satu arah, satu pihak. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan warga sekolah, yaitu ada guru, murid, dan wali murid. Itu keyakinan kelas. Kemudian ini, pada keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas itu bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas juga dibuat dengan pernyataan yang positif. Kemudian semua warga sekolah ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini ada video saya yaitu membuat keyakinan kelas pada tahun kemarin. Nah, ini karena pada tahun kemarin tahun ajaran baru, jadi saya sebelum melakukan kegiatan selanjutnya saya melakukan pembuatan
penguatan keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kita pimpin anak dulu untuk berdoa. Nah, dalam kita mengucapkan minta tolong kepada anak, memerintah anak itu diikuti dengan 3 kata kunci. Misalkan kita mau memerintahkan, kita ucapkan dengan kata tolong. Jadi ini akan membentuk karakter pada anak. Oh iya, saya pernah diajari oleh guru saya, ketika guru saya saja meminta tolong pada saya, dia ucapkan dengan kata tolong. Nah, ini bisa menanamkan karakter kepada anak. Nah, untuk berdoa sebelum kegiatan kita akan menanamkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Setelah anak sudah selesai melaksanakan tugasnya, kita ucapkan terima kasih agar anak merasa dihargai, bahwa kita sudah disuruh, kita ucapkan terima kasih. Nah, ini untuk menumbuhkan kesemangatan anak sebelum melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Kita bisa tepuk-tepuk atau nyanyi-nyanyi, kita bisa laksanakan sebelum kegiatan. Nah, untuk menanyakan kabar saja kita bisa menanamkan rasa syukur kepada anak bahwa kita sudah diberi kesehatan. Nah, kita mengenalkan profil belajar Pancasila kepada anak bahwa itu ada 6 dimensi profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif bernalativitas. Nah, kita mengenalkan dengan cara nyanyian. Biasanya kalau anak-anak diajak nyanyi, itu mereka akan merasa nyaman. Nah, kita menjelaskan dulu apa sih peraturan itu, apakah baik dilaksanakan di sekolah, apakah kita akan merubahnya. Kita kasih pengertian kepada anak dan kita selanjutnya membuat kesepakatan kelas. Kita jelaskan kepada anak kalau peraturan itu kurang tepat. Kenapa? Karena peraturan itu sifatnya memaksa. Jika anak tidak akan melakukan peraturan, akan mendapat hukuman. Makanya kita akan merubahnya dengan membuat kesepakatan kelas yang disebut keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, kita bisa menggunakan kertas kecil-kecil atau kita anak suruh mengungkapkan perasaan dan pendapatnya bagaimana. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberi pertanyaan pematik kepada anak. Nah, ini guru akan membagikan yaitu sebuah kertas kecil. Untuk apa manfaatnya? Nanti anak dapat menuliskan pendapatnya melalui kertas tersebut dengan cara guru memberikan pertanyaan pematik. Nah, ini guru sedang membagikan kertas kecilnya. Kemudian dilanjutkan dengan guru memberikan pertanyaan pematiknya dan siswa menuliskan jawabannya di kertas kecil tersebut. Tetapi kertas kecil tersebut tidak diberi nama oleh siswa. Biar apa? Biar anak itu bebas mengungkapkan pendapatnya tanpa harus mengetahui identitas anak tersebut. Ini guru sedang memberikan pertanyaan pematik kepada siswa. Nah, ini pertanyaan pematiknya itu seperti apa kelas yang kalian inginkan. Nah, dari jawaban itu kan mereka berbeda-beda ya.
ada yang pengen kelasnya bersih, kelasnya nyaman, nanti kita kesepakati dengan menerapkan keyakinan kelas atau sesuai dengan nilai kebajikan. Ini sudah selesai, anak akan menempelkan hasil pendapatnya itu di papan tulis atau di kertas yang bisa Bapak Ibu sediakan. Nah, setelah itu anak maju untuk menempelkannya. Nah, anak akan menempelkan sendiri-sendiri. Ketika sudah selesai menempelkannya, nah guru membimbing untuk mencari kesepakatannya bagaimana, mau dibawa bagaimana keyakinan kelas kita. Nah, ini guru membimbing dengan cara apa? Dengan cara mengulangi pertanyaan lagi dan mencari jawabannya. Nah, kira-kira yang sama itu kita akan jadikan satu. Nah, kita menanyakan kepada peserta didik setuju apa tidak. Kalau kita setuju, kita disepakati dengan menulis di papan tulis. Nah, kita tanya, mengulangi lagi pertanyaan pemantiknya dan kita ambil kesepakatannya. Nah, cara menghargai orang lain bagaimana? Kita terapkan 3 kata kunci, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Kalau kesepakatan kelas sudah jadi, nah kita manfaatkan kreatif anak. Nah, dengan cara apa? Kita menyiapkan kertas. Nah, biarkan anak kreatif sendiri untuk mengguntingnya, untuk menempelnya. Nah, ini ada fotonya, yaitu anak sedang melaksanakan pembuatan keyakinan kelas. Itu ada yang menggunting, kemudian ditempelkan. Nah, setelah selesai kita bacakan bareng-bareng untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas 5, yaitu ada beberapa keyakinan nanti akan dibacakan oleh guru dan anak-anaknya. Pembuatan keyakinan kelas 5. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi untuk apa? Kira-kira ada yang tahu segitiga restitusi? Apa? Iya, segitiga restitusi itu untuk apa? Untuk menyelesaikan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanggil anak kita untuk saling berdialog, berdiskusi, ya. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, guru itu tidak pernah tahu kenapa anak itu melakukan kesalahan. Kenapa? Karena guru itu tidak mengetahui alasannya. Makanya kita adakan menstabilkan identitas dengan cara apa? Dengan cara memanggil anak, kita ajak dialog. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Alasannya apa? Ya, misalkan anak terlambat, ya kadang anak ada yang terlambat, kita tanyakan, kenapa kamu terlambat? Murid kan akan menjawabnya, iya Bu Guru, saya terlambat karena saya bangunnya kesiangan. Kenapa sampai bangunnya kesiangan? Karena saya semalam nonton televisi. Nah, pada segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang harus dijalankan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Karena keyakinan kelas pernah disepakati bersama, kita tanyakan kembali kenapa kamu melanggar keyakinan kelas tersebut. Kemudian ini juga video saya menerangkan segitiga restitusi. Nah, selamat siang Bu. Usna tahu nggak kenapa Usna dipanggil ke sini? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Usna, kamu tadi ulangan di kelas, kamu
teman-temannya yang ada di sampingnya. Dengan kata lain, Husna mencontek pada Aulia. Apakah benar Husna mencontek? Benar, Bu. Oh, benar ya? Benar Husna mencontek? Husna tahu nggak kalau mencontek itu perbuatan yang tidak baik? Tidak baik, Bu. Oh, tidak baik ya. Kalau Husna tahu mencontek itu perbuatan yang tidak baik, itu termasuk perbuatan yang salah apa yang benar? Yang salah, ya. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Husna pernah melakukan kesalahan, yaitu yang seperti tadi mencontek kepada Aulia. Nah, kalau mencontek itu perbuatan yang salah, Bu Guru di sini tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Bu Guru di sini akan membantu Husna untuk mencari solusinya supaya Husna tidak mencontek lagi. Ya Husna? Husna pasti punya alasan kenapa Husna mencontek, ya? Coba Husna ceritakan sama Bu Guru apa alasannya Husna kenapa Husna sampai mencontek. Tadi malam tidak belajar. Oh, tidak belajar ya. Kenapa Husna tidak belajar? Nonton TV ya. Oh, berarti Husna semalam tidak belajar. Akhirnya Husna tidak bisa mengerjakan soal tadi. Kalau Husna tahu nggak apa sih keyakinan kelas kita? Dulu kan pas waktu awal sekolah, awal masuk ke ajaran baru, kita pernah bikin keyakinan kelas. Husna masih ingat keyakinan kelas kita? Coba apa keyakinan kelas kita, Husna? Jujur dalam bertindak. Iya benar, jujur dalam bertindak. Nah, kalau menurut Husna, mencontek itu perbuatan yang baik untuk kita atau tidak? Tidak baik ya Naya. Husna mau melakukan lagi? Tidak. Iya, kalau Husna tidak mau melakukan lagi, baik, Husna yakin dengan apa yang Husna katakan. Sekarang Bu Guru mau tanya, kira-kira apa yang bisa Husna lakukan supaya Husna tidak mencontek lagi? Tidak mengisi. Iya. Belajar dan mengerjakan tugas rumah. Oh iya, Husna yakin dengan keyakinan yang tadi Husna ucapkan? Yakin? Oh, kalau Husna yakin, Husna yang seperti tadi Husna ucapkan, tidak akan menonton TV, akan belajar dan akan mengerjakan tugas semampunya. Kira-kira Husna akan mengerjakannya kapan, no? Hari ini. Hari ini? Benar Husna akan mengerjakan hari ini? Benar. Berarti hari ini Husna akan memulai tidak akan menonton TV, kemudian akan belajar, kemudian akan mengerjakan tugas semampunya. Iya, terima kasih Husna. Kalau Husna sudah sepakat atas keyakinan kelas kita, Bu Guru ucapkan terima kasih. Bu Guru yakin Husna itu akan menjadi anak yang soleha, anak yang baik, anak yang akan dibanggakan oleh orang tua. Husna siap untuk menjadi anak yang baik? Siap. Ya, terima kasih. Sekarang Husna boleh masuk ke kelas, lanjutkan pelajarannya lagi. Acara sudah selesai, saatnya kita refleksi. Bapak Ibu Guru, monggo refleksikan pemaparan diseminasi budaya positif tadi. Siapa yang mau refleksi? Oh, Ibu Atik. Bu Atik, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya dari Ibu Srilawati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Atik Rahayu, saya dari Guru SD Negeri Pageberg. Saya di sini akan merefleksikan pemaparan dari Saudara Siti Srilawati, Guru Penggerak Angkatan 8. Dari pemaparan Ibu Siti Srilawati, tahu apa itu budaya positif. Ternyata budaya positif itu merupakan pembiasaan yang bernilai positif yang dapat menumbuhkan karakter murid. Yang tentunya karakter tersebut itu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Budaya positif tidak hanya untuk murid, tetapi juga untuk warga sekolah, lingkungan, saling mendukung kerjasama dan pembiasaan baik, maka akan terbentuk budaya positif. Pendidikan adalah menuntut terhadap kodrat yang dimiliki anak untuk keselamatan dan kebahagiaan, sehingga mereka itu menjadi manusia dan masyarakat nantinya yang
bermanfaat. Seperti halnya tanaman padi diibaratkan yang tidak bisa diubah menjadi tanaman jagung. Itu artinya pendidik itu hanya menuntut muridnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian dari pemaparan dari Ibu Siti Srilawati juga tentang masalah disiplin positif, yaitu sebagai bentuk kontrol untuk mencapai tujuan yang mulia. Terima kasih pemaparan dari Ibu Siti Srilawati bagi saya pribadi sangat bermanfaat. Yang tadinya saya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang menyempatkan untuk menghadiri acara saya yaitu Desiminasi Budaya Positif. Mudah-mudahan pemaparan Desiminasi Budaya Positif dapat bermanfaat bagi panjenengan sedaya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.